Jampe. Kalimah tujuh langit, indung peuting ngaropea batin, sora jempling ngahiung ngimpe diri, embun-embun yang hiang widi. Langit bengras luhur lemah pananjung, anteng dina kulah katengtraman, bulan ngalangkang ngangkleng na beungeut cai, caang bulan 14 lapad ilahi. Jampe ukur rasa nu karasa, ukur pikir nu teu kapikir, hawa meulit ati lepas na ku kasucian. Antara halimun jeung mega nu maleuk-meuk, nyimpen hujan Cipanon kahanjakalan, ngaharepkeun pangampunan. Jampe cipta Asrep Hendra Waliana dari Kasunda. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadi Hampes kita dibuka oleh tampilan Karinding dan syair, Kang Iteh, syair sajak Sunda yang dikarang diciptakan oleh Kang Asep Hendra Waliana, mengawali tampilan pembuka kita nih. Alhamdulillah kebetulan saya berada di Sanggar Saung Kasunda, di tepatnya di Babakan Asta ya. Di Babakan Asta, di sekitaran Ranca Ekek Wetan desanya dan sekitaran Kecamatan Ranca Ekek. Pemirsa sekalian, Wilujeng Tepang berjumpa dengan kami dan kita akan berbincang-bincang seputar kesenian, kebudayaan dan perkembangan dari terutama eksistensi kesenian dan kebudayaan yang digawangi oleh Kang Asep. Nanti Asep Hendra biasa nama ya nami lengkap nama Asep Hendra. Ari panggilan nama Mang Hendra atau Hendra. Mang Hendra lah supaya iya Mang Adi supaya nanti loma lah gitu nya. Da ieu mah kita bahasa campuran we nya, campuran Sunda bahasa Indonesia. Nah, pemirsa sekalian, saya bersama Mang Hendra akan berbincang-bincang santai. Kita akan ngawangkong dan kongres ngawangkong beres-beres, tentunya pasti akan banyak episode-episode yang menarik karena nggak akan habis dikulik nih tentang kesenian Karinding ini. Mang Hendra, siap. Tentang Karinding ini, Mang eksis di Ranca Ekek Karinding berapa lama, Mang? Dari tahun 2013 ya. 2013. Wah, berarti udah 13 tahun. 13 tahun. Pergerakan nama awal nama di tahun untuk di kesenian gitu, ini khusus di bidang kesenian mah di 2008 udah bergerak. Cuman nemu hal yang harus saya gaungkan itu di tahun 2013 gitu. Berarti awalnya
2008. Belum untuk fokus ke karir lah, belum nah awalnya dari kesenian. Awalnya mah dari kesenian tari dulu gitu, tari. Abang tukang tari gitu. Tari klasik lah baheula lamanya, tari klasik. Aya cekolot baheula lama cenah aya di Rancakek teh aya tari klasik namana Keurseus. Nah, di tahun 2008 teh saya teh langsung terjun heula ka dinya. Bikin sanggar jeung teman-teman di sekolah, salah satu sekolahnya SD Abdi Negara di dinya jeung temen gitunya bikin sebuah ruang, dinya teh ruang bimbel sih di dinya mah nya. Bimbel tentang ya biasalah untuk pembelajaran kelas SD lah, calistung seperti gitu. Tapi di sisipi aya kegiatan-kegiatan kesenian itu bentuknya tari. Dan kebetulan ada pelatihnya teh Mang Didi, itu teh Mang Didi bisa kanu tari klasik nah gitu. Nah akhirnya saya teh belajar di sana. Cuman saya belum menemukan hal yang harus saya pilih ya gitulahnya untuk digerakkan gitu. Mentok di data, mentok di narasumber, mentok di penokohan kan misalkan itu teh masih keneh lieur lah gitu dinya teh ka mana rek dikumahakeun jeung kasaha tuh belum nemu di sana teh. Nah akhirnya saya di waktu itu teh kebetulan sekolah teteh mau bikin sebuah pagelaran perpisahan lah merenya di SD teh samenan gitu ya. Samenan akhirnya saya belum tahu karining teh naon. Geus urang ngasupkeun lah cenah kitu nya kontena atau telan karining arsiban teh karining teh naon kitu nya. Nanyakeun karining naon eta cenah awi arsiban teh dog-dog kitu nya. Narepek setelah ditelusuri kebetulan saya punya keponakan namanya Temita dan punya band karining noge di namanya tuh Motekar Cewek Hungkul kebetulan Alo. Nah, oh iya karining teh ketemu lah sama itu teh. Ketemu lah sama si Alo eta teh. Main karining band kan oh iya karining teh. Oh geuningan awi sedek kieu unik oge. Nah akhirnya saya nanya ke Alo eta teh nya kami teh kamu belajar di mana? Aya di Mang Dedi cenah gitu atau di Baholot. Akhirnya saya memperdalami karining eta teh nya langsung nya kesepuhanana saya maestro langsung belajar di sana sama Mang Dedi dan sama Baholot di sana teh. Terus saya merasa menemukan ada sesuatu hal di karining itu harus di perjuangkan di sana gitu. Akhirnya tahun 2012 saya bikin grup band oge di Karinding namanya tuh Kasunda teh nah asalnya lain sanggar. Tapi grup band baheula mah saya teh 2012 teh ya seberapa personelnya 8 personel lah di dinya. Nah akhirnya selama perjalanan eta ada kesepakatan bersama udah orang bikin suatu komunitas atau sanggar yang menampung yang bisa ini namanya membuka ruang untuk generasi generasi muda untuk bisa belajar kesenian terutama karining. Nah tahun 2013 akhirnya si Kasunda teh dijadikan nama sanggar jadi Kasunda teh dan band teh jadi diturunkan jadi ada di dalam naungan Kasunda namanya tuh Cekas Celempung Karinding Kasunda Cekas 2013 teh gitu. Akhirnya teh Kasunda teh terbentuk sebuah sanggar teh tahun 2013. Berarti 13 tahun selama iya bukan waktu yang sebentar. Pasti ada lamun cek bahasa ieu mah pahit manis getir ngameurnya gitu. Ada hal-hal yang menarik atau paling diingat selama perjuangan mendirikan sanggar ieu gitu apa? Hal yang menarik ada hal yang menarik waktu itu kan tahun 2000 sama di tahun 2013 baru berdiri Kasunda itu. Dan kebetulan
saya tuh diundang ke Purwakarta oleh tim Badega Gunung Parang di sana. Nah, saya untuk bukan mempromosikan lah, intinya membantu Badega Gunung Parang sekarang menjadi pariwisata daerah sekarang di Kampung Cihuni. Nah, pada tahun itu saya diundang ke sana untuk merevitalisasi, untuk melestarikan lah, intinya memberikan sosialisasi tentang Karinding itu sendiri di Purwakarta tuh. Terus revitalisasi lah di sana. Terus pelestarian juga di sana. Dan kebetulan ada program-program dulunya tuh Kang Deddy Mulyadi itu waktu itu masih menjabat di bupati. Lagi gencar-gencarnya lagi ada program gempungan gitu loh, gempungan kebudayaan. Nah, saya di Badega Gunung Parang itu di Kampung Cihuni tepatnya selama kurang lebih 6 bulan di sana, tinggal di sana, sosialisasi di sana dengan membawa anak-anak tim ke sana selama 6 bulan untuk bisa mengajar, melatih di sana, dan akhirnya si anak-anak yang itu ya misal datang ke sekolah-sekolah di Purwakarta gitu kan ya. Udah sosialisasi aja. Sosialisasi ngajak ke Badega Gunung Parang untuk bisa berlatih. Jadi si Badega Gunung Parang teh dijadikan sebuah ruang untuk pelatihan di sana. Gitu, bikin konsep pertunjukan latihan Karinding di sana. Terus pertunjukan endingnya itu akan digelar di acaranya Kang Deddy Mulyadi itu di acara gempungan waktu itu. Selama 6 bulan di sana itu pahit-pahit getirnya ya, intinya gini, makan tidur di sana di sebuah saung di bawah gunung, terus makan disuguhin keluarga. Wah, eta nanti nama lah. Bukan keluarga, eta namanya hidangan-hidangan mengaliwat di warga dan semuanya dari warga semuanya. Jadi inti nama swadaya masyarakat dirinya untuk bisa menjamu kita di sana gitu. Nah, selama 6 bulan tuh. Selama 6 bulan di sana saya ya bergelut dengan anak-anak SMA, remaja-remaja, ada yang remaja-remaja di Purwakarta, dan memberikan ilmu sedikit ke mereka tentang masalah Karinding, terus cara memainkan Karinding, dan akhirnya menjadi sebuah pertunjukan Karinding di sana gitu. Selama 13 tahun tadi pahit getir membangun komunitas. Sekarang aktivitas Kasunda sendiri apa saja Kang, di spill lah gitu supaya warga tahu. Ya, untuk sementara ini aktivitas tetap ada kelas musik, kelas ngasuh lah, intinya mendidik anak-anak SMA lah yang mempunyai membutuhkan untuk ujian praktek muridnya, sekolah musik, terus teater, tari, dan sebagainya. Terus juga lagi mempersiapkan lagi konser-konser, tur konser yang kemarin kan udah terlaksanakan ya. Iya, kemarin habis penggarapan apa? Kemarin teh penggarapan tentang ya konser dan yang peluncingan album dan yang Karinding, sama peluncingan buku dan yang Karinding seperti itu. Terus peluncingan band dan yang Karinding. Spill dong Kang, di mana bisa ditonton, bisa didengerin itu? Bisa lah didengerin di YouTube juga, dan yang Karinding, di Spotify dan yang Karinding semuanya udah ada lagu-lagu, ada 14 lagu di sana yang berkaitan dengan pendidikan, dan isi lagunya, liriknya juga tentang folklore, cerita-cerita rakyat di sana. Semua itu ciptaan Mang Hendra? Enggak, kompilasi ya. Jadi ada ciptaan dari Pak Kim sendiri, sebagai dari atap promosian dan pangoban Karinding. Terus Teh Anissa meren yang nulis, terus Pak Kim juga penulis juga yang ngerasain lagu itu sendiri. Ada juga Atap yang Kava itu sebagai
produksian ya intinya ngerekam di kapa gitu sih namanya di kapa. Nah teman-teman dari Dangyang Karining ya Pak Kim yang punya keterlibatan secara khusus di lagu itu sendiri itu Pak Kimung, Teh Anissa sama Kava seperti itu. Untuk lagu yang paling saya sukai di sana itu adalah Pirigan. Pirigan. Nah, nanti pemirsa silakan searching di YouTube ada Pirigan lagunya Karinding. Kolaborasinya itu tuh kayak Karinding, kayak kesenian lain oge gitu ya. Nah ini saya sedikit penasaran nih tentang Karinding. Kan juga masyarakat juga tidak banyak yang tahu makanya Karinding itu seperti apa, pemirsanya bentuknya seperti gini, silahkan nanti di searching. Nah di Ranca Ekek sendiri memang perkembangan Karinding itu kalau Jawa makan Jawa Barat ima di barang kita berbicara tentang Ranca Ekek karena ini podcastnya ke Ranca Ekek kan ya, dengan Mang Hendra sebagai tokoh seni budaya di lingkungan Kecamatan Ranca Ekek lah gitu dan sekitarnya. Bagaimana memang perkembangan Karinding ini di Ranca Ekek? Kalau perkembangan di Ranca Ekek sendiri sekarang teh lagi daun-daunnya lahnya. Dulu dibandingkan sama dulu tahun 2013 banyak grup-grup Karinding di Ranca itu banyak seperti Bebaung Mau, terus Motekar, terus ada Alamanda, ada lagi Karansa, banyak lah dulu. Di sini juga waktu itu tuh di Sanggar G udah melahirkan hampir 29 grup band Karinding. Ditambah lagi sama grup-grup yang di luar Sanggar ya, yang tadi yang disebutin. Nah, sekarang mungkin karena zamannya udah berbeda, kebutuhannya juga udah berbeda mungkin ya. Jadi ya meren untuk hasrat untuk mengembangkan Karinding itu sendiri masih ada sebenarnya mereka tuh, cuman mungkin terbentur dengan kebutuhan yang lain seperti itu. Perkembangan zamannya ya, dan pangaresepna merenya ya seperti pangaresepna nya urusan beteng lah, nya urusan kan cewek mah udah menikah dan sebagainya lah gitulah. Jadi terputus eksistensi di bidang Karinding ya, karena memang berbagai faktor, utamanya kalau generasi yang mengembangkan mah sudah nikah deh lepas gitu ya, apalagi gitu cewek mah dibawa suaminya dan lain-lain. Tapi Mang Hendra sendiri nggak sampai putus kan, terus tetap gitu aja harus ada PR yang ya udah diniatan dari awal juga, ada PR yang harus saya selesaikan di Karinding itu sendiri. Ya kan sekarang sampainya alhamdulillah sampai titik di tahun 2021-an lah ya, alhamdulillah Karinding udah masuk ke warisan budaya Tabenda. Itu hasil dari perjuangan rekan-rekan semua di Pangauban Karinding, rekan-rekan dari komunitas Karinding yang lainnya hingga terwujud WWTB Karinding sendiri. Nah, jadi PR yang berikutnya adalah untuk menjaga eksistensi itu sendiri ya dalam bentuk pertama yaitu ya tetap kita harus mengadakan sebuah pertunjukan berkaitan dengan Karinding itu sendiri, pemasyarakatan. Ya gitu. Jadi harus memposisikan bagaimana posisi Karinding di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, akhirnya waktu tahun ya kita bikin sama Pangauban Karinding sama Atap Formation bikin sebuah gebrakan yaitu kompilasi Karinding Bandung Raya. Jadi ada 11 band Karinding yang di wilayah Bandung Raya masuk ke dalam sebuah garapan album gitu ya, album kompilasi Bandung Raya. Dan akhirnya di tahun 2019 tuh dilaunchingkan album itu sendiri dan launching juga buku sejarah Dangyang Karinding yang ditulis oleh Pak Kim itu sendiri. Nah, terus berlanjut ke 2020 waktu itu teh masih zaman Covid ya. Covid tidak menutup kemungkinan juga kita mengadakan konser apa namanya tuh lupa lagi ya. Karinding Days Out ya, Karinding Days Out 2 virtual bersama dulu mah tuh balai
Pelestarian sejarah dan nilai tradisional. BP Balai Pelestarian BPNB. Oh, BPNB. BNP dulu. Sekarang mah BPK sekarang mah. Ya. Sing dibalik sing BNPB. Jadi BPNB gitu dulu itu kan Balai Pelestarian Nasional ya tentang kebudayaan itunya di Cinambo dan masuk ke bikin waktu itu tahun 2024 kita bikin pertunjukan berkolaborasi dengan tim orkestra dari Pakestra di Unpar, ya bikin Karinding Orkestra di sana. Terus 2003 ya 2004 teh bikin sama gamelan konser gamelan Karinding gamelan dan terakhir kemarin tuh ya launching dan yang Karinding.